Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Ternyata hanya badut. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini izinkanlah memperkenalkan diri kami. Nama saya Rafael Edria Furqan dengan NIM 2285110026 dan rekan saya Fatia Serenda Turkiya dengan NIM 22851101. Nah, di video kali ini kita akan membahas dengan hak asasi manusia apa disebutnya HAM. Nah, kalian kita tahu nih apa arti HAM. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Apa sih pengertian dari HAM itu? HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, menjunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Dan itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan juga budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan sampai hingga meninggal. Manusia itu memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dari hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui segala pribadi dalam hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas asas hukum yang berlaku surut. Hak-hak itulah adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak itu selain itu tergolong sebagai hak-hak yang tidak dapat dikurangi, seperti hak-hak sebagai organisasi dan hak sebagai berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi dalam menjalankan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagai batasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang itu berhak memiliki dan membangun sebuah tempat tinggal, namun orang lain tidak dapat mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu membangun tempat tinggalnya sendiri atau pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjadi prosedur. Itu menjamin hak asasi manusia. Negara pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM, artinya tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak orang lain. Misalnya masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas dan tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM, artinya ketika ada pihak yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya ada orang yang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas pihak lain mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang berekspresi itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM, artinya negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan mengikat waktu ke waktu. Contohnya hak anak. Atas pendidikan, maka negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, yang berkualitas, dan memberikan pelajaran yang bermutu dan baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam memperjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk terhadap keadaan kebebasan telah ditetapkan oleh undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila sekelompok orang atau aparatur menteri dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, atau membatas atau mencabut hak orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM akan terjadi akar permasalahan negara. Ada beberapa tuh ciri-ciri HAM. Yang pertama itu bersifat hakikat, artinya hak asasi manusia adalah
hak asasi semua umat manusia yang ada sejak pada lahirnya. Yang kedua itu adalah bersifat universal, yang artinya HAM untuk berlaku semua tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Nah, terus yang ketiga itu bersifat tidak dapat dicabut. Nah, artinya itu adalah HAM atau asasi manusia dapat dicabut dan diserahkan kepada pihaknya. Dan terakhir adalah bersifat tidak dapat dibagi. Nah, artinya itu hak asasi manusia atau HAM, semua orang tuh berhak mendapatkan semua hak-haknya tersebut. Nah, itu pasal-pasal hak asasi manusia atau HAM di pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, menjelaskan tuh pelanggaran HAM adalah semua perbuatan seorang atau kelompok termasuk aparat negara mau baik disengaja maupun tidak disengaja mengurangi dan mencabut HAM. Nah, di fungsi HAM ini atau hak asasi manusia itu adalah sebuah alat untuk melindungi dari kekerasan dan sewenang-wenangan. Jenis-jenis HAM ada dua, HAM berat dan HAM ringan. HAM berat genosida, kejahatan manusia. HAM ringan ada penganiayaan dan pencemaran nama baik seseorang. Macam-macam HAM ada 4. Hak memperoleh kemerdekaan, hak atas kewarganegaraan, hak atas kekayaan, dan hak atas kebebasan keyakinan agama. Dan tersebut merupakan salah satu contoh hak asasi manusia, yaitu pemulihan di sekolah. Karena di video tersebut ada seorang mahasiswa yang sedang diam dan temannya itu nakal terhadap siswa. Contohnya tuh melempar batu, melempar kertas, melempar pensil dan lainnya. Di luar kelas teman itu mengejek temannya yang sedang diam, dan akhirnya itu teman itu bunuh diri dan akhirnya tidak
Bukan siapa yang bertahan, bukan siapa yang bertahan, tapi siapa yang mengerti perasaan. Ya masuk.